Punya statistik impresif dan berpeluang mencetak rekor di Liga Eropa, salah satu pemain keturunan Depok ini layak dilirik untuk memperkuat timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia memang dikabarkan akan menambah slot pemain keturunan jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut dua calon pemain naturalisasi berpeluang tampil pada dua laga uji coba tim Garuda. Sebagai informasi, tim Merah Putih dijadwalkan menghadapi Kuwait dan Lebanon di Surabaya pada FIFA Matchday bulan September mendatang. Meski begitu, Erick Thohir mengaku masih harus menyelesaikan prosedur, termasuk memberikan laporan kepada Presiden RI terkait proses naturalisasi pemain-pemain tersebut. Walau belum ada nama yang dipastikan, sejumlah pemain keturunan dari kompetisi Eropa sudah ramai diperbincangkan warganet dan dirumorkan menjadi calon naturalisasi. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Miliano Jonathans, yang pernah dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia dan mencatat statistik penampilan yang impresif. Berdasarkan data dari laman Transfermarkt, Miliano Jonathans disebut memiliki darah keturunan dari Depok, Jawa Barat. Keluarga ayah saya dari Depok, dan kami masih berkunjung ke sana, ujar Miliano seperti dikutip dari Transfermarkt, Minggu, 4 Agustus 2024. Berkat fakta tersebut, Miliano Jonathans memenuhi syarat FIFA untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Menurut regulasi FIFA, pemain yang bisa dinaturalisasi maksimal memiliki garis keturunan hingga generasi ketiga, kakek, nenek. Sementara Miliano Jonathans merupakan generasi kedua karena memiliki ayah berdarah Indonesia. Secara statistik, performa Miliano Jonathans tergolong impresif dan sangat layak mengisi lini serang timnas Indonesia. Musim lalu, pemain berusia 21 tahun ini mencetak 11 gol dan menyumbang 4 assist dari total 20 pertandingan saat memperkuat Vitesse di kasta kedua Liga Belanda. Penampilan cemerlang itu membuatnya direkrut oleh klub Eredivisie, FC Utrecht, dan masuk dalam skuad yang akan tampil di babak kualifikasi Liga Eropa 2025-2026. Dilansir dari laman resmi klub, Miliano Jonathans tercatat dalam daftar 22 pemain FC Utrecht yang dibawa ke Moldova untuk menghadapi tuan rumah FC Sheriff, Jumat, 25 Juli 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Jika tampil pada laga malam nanti, Miliano Jonathans akan mencetak rekor pribadi dalam karirnya, debut di ajang Liga Eropa. Sejak menjalani debut bersama tim senior pada 2022 lalu, Jonathans tercatat hanya tampil di kompetisi domestik seperti Eredivisie dan Piala Liga Belanda. Oleh karena itu, jika dimainkan di laga kualifikasi dini hari nanti, pertandingan tersebut akan menjadi debut perdananya di pentas Eropa. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi seteru abadinya di kawasan ASEAN, Thailand, di babak semifinal Piala AFF U23 2025. Garuda Muda yang memastikan tampil di final 4 usai menjadi juara grup A. Skuad asuhan Gerald van den Burg menjadi juara grup dengan raihan 7 poin dari 3 laga. Indonesia mendulang kemenangan atas Brunei 8-0, Filipina 1-0, dan imbang-imbang 0-0 versus Malaysia. Sementara Thailand merupakan juara grup C. Gajah Perang mendulang 4 poin dengan hasil sekali kemenangan atas Timor Leste dan hasil imbang kontra Myanmar di laga pamungkas. Laga keduanya dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 25 Juli malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertemuan Timnas U23 Indonesia versus Thailand ini menjadi salah satu laga El Clasico di pentas ASEAN. Pertemuan kedua tim bukan cuma soal tiket ke final, namun menjadi ajang pertaruhan pergengsi dua kekuatan besar Asia Tenggara yang sudah lama bersaing di berbagai level kompetisi. Di ajang Piala AFF U23 2025 kali ini, Indonesia yang menyandang status sebagai tuan rumah mampu tampil apik sejak fase penyisihan.
Gerald van den Burg belum tersentuh kekalahan. Garuda Muda mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang di fase grup. Dari statistik gol, Indonesia cukup produktif. Timnas U23 Indonesia mencetak 9 gol dan belum kebobolan sama sekali sejauh ini. Ini menyiratkan kinerja positif di lini depan dan belakang Timnas U23 Indonesia. Meskipun sebelum turnamen ini digelar, Garuda Muda menderita 2 hasil minor. Timnas U23 Indonesia takluk dari Gini dengan 0-1 dan Irak dengan skor 1-2 di ajang internasional. Sementara Thailand sendiri yang berada di grup C juga menunjukkan grafik yang perlu diwaspadai tuan rumah. Selama gelaran Piala AFF U23 2025, Gajah Perang mampu mendulang sekali kemenangan atas Timor Leste dengan skor 4-0. Kemudian hasil imbang 0-0 kontra Myanmar. Gawang Thailand juga masih perawan. Meski dalam 3 laga internasional sebelumnya, Thailand U23 sempat babak belur yakni dengan kalah dari UEA 1-2, Hong Kong 2-3, dan Kroasia 1-3. Dari 5 pertandingan terakhir, Thailand cuma menang 2 kali. Dan menarik dari sejarah pertemuan Indonesia versus Thailand di berbagai ajang seperti AFF U23 dan SEA Games, bentrok keduanya mencatatkan statistik menarik. Keduanya sudah 5 kali bertemu dengan hasil Timnas U26 November 2019, Thailand U23 0-2 Indonesia U23. 22 Maret 2019, Thailand U23 4-0 Indonesia U23. 15 Agustus 2017, Indonesia U23 1-1 Thailand U23. Pertandingan semifinal Piala AFF U23 2025 ini diprediksi bakal berlangsung ketat dan sengit. Thailand akan tampil dominan dengan memainkan tempo dan mengontrol penuh laju bola. Indonesia sebagai tuan rumah berpotensi akan lebih banyak menunggu. Skuad asuhan Gerald van den Burg akan mengandalkan transisi cepat dan eksplosivitas di sisi sayap serta melakukan serangan balik. Untuk bisa menundukkan Thailand, Garuda Muda dituntut untuk tampil disiplin dalam bertahan seperti saat lawan Malaysia. Selain itu, efisiensi serangan balik terutama lewat kecepatan pemain sayap menjadi kuncinya. Dan yang penting juga, mental kuat dan dukungan supporter menjadi tambahan spirit bagi skuad Garuda Muda di lapangan. Apalagi Thailand dikenal memiliki pemain berkarakter cepat dan teknik tinggi. Mereka bisa mengancam lewat kombinasi umpan pendek dan crossing berbahaya. Prediksi skor, Timnas U23 Indonesia 2-1 Timnas U23 Thailand. U23 Indonesia menang 2 kali, sekali imbang, dan 2 kali kalah.